Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali lagi berjumpa pada halaqah online kita yang insya Allah kita akan membahas sebuah buku ya yang dikarang oleh Al-Ustadz Said Yai Ardiansyah Hafizahullah Ta'ala yang berisikan 100 hadis pedoman hidup sehari-hari. Dan sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-18. Silakan Ibu Eka dibaca hadis ke-18-nya. Ibu Eka, apa sudah siap? Ya Ustaz. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarakuhuma la yafnih. Bukan yaf itu Bu, itu ma la ya'ni. Ma la ya'ni. Terus apa? Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda-tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Iya, jazakillahu khairan Ibu Eka. Ibu-ibu rahimakumullah, hadis yang ke-18 ini diberi judul oleh penulis meninggalkan yang tidak bermanfaat. Bunyinya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada yang masih ingat ibu-ibu nama aslinya siapa? Nama aslinya adalah, saya kasih pilihan ganda nih, Abdullah, Abdurrahman bin Sakhar. Masya Allah. Yeah. Barakallahu fiik Ibu Eka. Bagus ya, Abdurrahman bin Sakhar. Lalu pertanyaan berikutnya, Abu Hurairah ini masuk Islamnya awalan atau belakangan? Di belakangnya Ustadz, akhir hidupnya di akhir keislaman gitu Ustadz. Iya, di akhir ya menjelang wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alias Abdurrahman bin Sakhar ini atau Abu Hurairah baru masuk Islam ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Nah, dan ini Abu Hurairah merupakan perawi atau periwayat hadis, ibu-ibu ya, maksudnya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ya. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, kita sekarang akan mengambil
pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh penulis. Yang pertama, ciri muslim atau muslimah yang baik adalah dia selalu terlihat mengerjakan yang bermanfaat untuk dirinya dan meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Jadi aktivitas dia itu, ibu-ibu rahimakumullah, adalah aktivitas yang bermanfaat. Ya, jadi istilahnya kalau dalam 24 jam atau misalkan dalam 100%, ya kalau misalkan kita persentasekan mungkin 80% atau sampai 85% atau bahkan 90% aktivitas kehidupannya sehari-hari adalah aktivitas yang bermanfaat, ya, begitu. Nah, ini adalah tanda ya bahwa dia adalah seorang muslim atau muslimah yang baik. Lalu yang kedua, penulis mengatakan di sini, Al-Ustadz Sa'id Yai Ardiansyah hafizahullah ta'ala, termasuk perbuatan yang tidak bermanfaat adalah mengerjakan perbuatan dosa. Yang pertama, ibu-ibu ya, perbuatan dosa seperti mencuri, ya, bermabuk-mabukan, berjudi, dan lain-lain. Ya. Lalu yang kedua, melakukan perbuatan yang makruh. Yang makruh itu seperti apa? Seperti duduk-duduk di pinggir jalan tanpa ada keperluan, ya, atau pipis sambil berdiri. Ya, ini khusus untuk laki-laki, ibu-ibu ya. Pipisnya sambil berdiri karena memang hukumnya makruh pipis sambil berdiri. Ya, kecuali memang darurat. Ya, makanya kalau misalkan ibu-ibu rahimakumullah lagi safar, ya, kan biasanya ada apa itu istilahnya yang toilet berdiri itu untuk laki-laki yang pipis berdiri. Nah, biasakan anak-anak kita itu dari kecil itu tidak menggunakan, ya boleh dikenalkan tidak apa-apa, tapi jangan dibiasakan. Ya, jangan dibiasakan. Baiknya diarahkan untuk masuk ke toilet dan buang hajat dalam keadaan tertutup semuanya, ya. Dan ini diantara adab dalam buang hajat. Tapi kalau ada hajat, ibu-ibu rahimakumullah, misalkan lagi lebaran ya, rest area penuh ya, toilet penuh, hanya adanya ya apa namanya urinoa ya kalau nggak salah ya. Adanya itu ya dalam kondisi darurat, wallahu a'lam, insya Allah tidak masalah. Yang penting auratnya tetap terjaga. Atau melakukan hal-hal, atau yang C, melakukan hal-hal yang mubah, tetapi melalaikan jika terlalu lama mengerjakannya, seperti waktu untuk makan dan bermain, berlama-lama untuk mandi, berlama-lama bersenda gurau, dan lain-lain. Nah, jadi ibu-ibu makan, ya minum atau bermain, mandi, ya kita bersenda gurau, itu semua adalah perbuatan yang mubah, yang boleh, ya. Tetapi ya hal ini menjadi hal yang tidak bermanfaat apabila kita lakukan terlalu berlebihan, ya. Terlalu sering misalkan begitu ya, atau menghabiskan waktu untuk hal-hal yang mubah. Bahkan sesuatu hal yang mubah bisa jadi haram ketika bisa melalaikan kita dari kewajiban, ya. Ya, misalkan ibu-ibu browsing Shopee ya. Ya, lagi cari-cari barang di Shopee, ya di browsing terus gitu ibu-ibu ya. Masuk waktu azan. Baru azan, ditunda-tunda, sibuk apa namanya browsing di Shopee atau di online shop yang lain, ya. Nah, sampai lupa waktu sholat, sampai mengakhirkan waktu sholat. Nah, ini tidak boleh, ya. Ini tidak boleh. Lalu yang D, ya, adalah mengerjakan perbuatan yang syubhat. Yang syubhat itu adalah sebuah perkara yang belum jelas, Ibu. Ya, syubhat itu adalah sesuatu yang belum jelas dalam agama. Apakah halal ataukah haram, ya. Nah, jadi dia
menjatuhkan dirinya kepada perkara yang syubhat, sehingga dia terhindar dari hal-hal yang membuatnya ragu. Ini jadi perkara syubhat ini yang membuat hati kita itu menjadi gelisah, ya. Sekarang lagi banyak sistem online shop itu affiliate ya, ibu-ibu ya, betul nggak? Apa affiliate, betul atau salah saya nih? Ya betul Ustaz. Affiliate itu hukumnya ada yang udah tahu belum ibu-ibu di sini? Boleh atau tidak boleh? Atau ada yang pernah jadi affiliate itu ya, toko-toko? Baik. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, banyak ibu-ibu ya beberapa waktu yang lalu tuh nanya hukum affiliate ya dalam marketplace. Jadi kalau misalkan kita mau jadi affiliate tuh boleh, kecuali kalau kita diminta uang. Nah, itu baru nggak boleh. Kalau misalkan gini, boleh kamu jadi affiliate, tapi dengan syarat kamu harus setor uang. Nah, itu tidak boleh. Ya, jadi yang boleh itu kalau misalkan kita cuma jualin produknya saja. Nah, itu seperti itu. Nah, ini ibu untuk perkara jualan online shop itu memang ibu-ibu ini harus punya ilmunya. Karena kalau tidak, maka dia cenderung jatuh kepada sesuatu yang syubhat. Nah, ini termasuk hal-hal yang bisa menjadikan agama kita kurang baik. Lalu yang ketiga, penulis di sini mengatakan, seorang muslim yang baik sangat memperhatikan waktunya. Waktunya tidak digunakan kecuali untuk yang bermanfaat bagi dirinya, baik untuk urusan akhirat maupun dunianya. Jadi benar-benar diperhatikan, ibu-ibu ya. Ya, ada urusan akhirat itu yang diutamakan, ada urusan dunia yang penting itu yang diutamakan juga. Jadi setelah kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, kita pindah kepada kewajiban-kewajiban yang lain. Fa'idha faraghta fansab. Ya. Dan apabila sudah melakukan suatu kegiatan, pindahlah ke kegiatan yang lain, tapi kegiatan tersebut ya adalah kegiatan yang ya bernilai pahala atau bernilai kebaikan. Misalkan ibu-ibu habis sholat subuh, ibu-ibu zikir pagi, ya walaupun nggak semuanya dibaca misalkan ya. Atau ibu-ibu habis zikir pagi, ibu-ibu bangunin anak-anak sholat subuh, ya. Sambil bangunin sholat subuh, dilihatin anak-anaknya sholat subuhnya benar apa enggak, ya. Habis begitu, ibu-ibu siapin sarapan, ya habis siapin sarapan, anak-anak dipastikan sudah siap berangkat sekolah. Kalau yang nganter, maka berangkat ke sekolah diantar. Nah, pulang ngantar sekolah, sholat duha, misalkan ibu-ibu ya, 2 rakaat. Atau misalkan setelah itu ibu-ibu melakukan kegiatan dunia yang lain, misalkan beberes rumah, nyuci piring, nyapu, ngepel, dan lain-lain. Kalau kita niatkan itu semuanya untuk beribadah kepada Allah, maka itu adalah suatu hal yang bermanfaat, ya. Begitu. Tidak baik kalau misalkan kita ini, apalagi seorang ibu, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nggak baik untuk agama kita, nggak baik juga untuk tubuh kita. Lalu ibu-ibu, saya tambahkan di sini poin yang keempat, berlama-lama dalam menggunakan sosial media, ya, atau membaca komentar atau tulisan yang tidak jelas siapa penulisnya, atau banyak juga menonton film Korea, ya, sering-sering terjadi di belakangan ini. Film Korea, kalau zaman dulu saya kecil film India, ya, atau telenovela kalau sekarang Korea. Ini ibu-ibu jangan berlama-lama bersosial media, boleh ya, selama kontennya baik. Dan juga saya menasihati ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu punya akun sosial media, ibu-ibu lebih baik follow akun-akun ustadz yang resmi saja, atau ibu kenal ustadznya ya. Akun-akun yang terkenal, maksudnya ustadznya itu dikenal, oh ustadz anu, oh ustadz ini, oh ustadz itu, oh ustadznya ini saya kenal nih, gitu, diikuti, tidak masalah. Nah, sekarang ini banyak sekali ya konten-konten kreator yang bikin quotes-quotes yang aneh-aneh, ya, quotes-quotes yang aneh-aneh, bahkan influencer-influencer yang
mengutarakan kalimat-kalimat yang justru bukan mendidik, ya, justru yang merusak. Nah, juga ini ibu-ibu saya menasehati anak-anak ibu ya yang sudah megang handphone agar diwaspadai, agar dicek, ya. Sekarang anak-anak itu kadang udah katanya punya privacy segala macam, ya. Handphonenya dikunci, ya segala macam. Ibu-ibu nggak boleh kalah sama anak-anak seperti ini. Ibu-ibu punya kendali penuh atas anak-anak ibu. Karena kalau yang mereka yang rusak, ibu-ibu, kita udah capek-capek nyokolehin mereka, ngedidik mereka, mengingatkan mereka, tapi ternyata dia dirusak oleh orang yang tidak dikenal, oleh quotes-quotes yang mungkin ibu-ibu paham maksud saya ya, quotes-quotes yang tidak mendidik. Ya, ini hati-hati. Jadi ibu-ibu secara berkala ya dicek HP anak-anaknya. Kalau ada yang misalkan ibu-ibu anak-anaknya udah remaja ya, kalau ada yang menyimpang tentu jangan langsung di apa namanya dikerasi, tapi dinasehati dengan cara yang lembut. Tapi dengan catatan terus diawasi. Jangan sampai anak punya HP udah dia megang HP begitu saja. Tidak, harus kita cek. Karena ibu-ibu rahimakumullah wanita yang sudah dewasa saja, bahkan yang sudah hijrah lah, yang sudah kenal pengajian, yang sudah suka hadir di kajian baik offline maupun online, itu kadang-kadang terpengaruh dengan quotes-quotes yang aneh-aneh. Apalagi yang berhubungan dengan masalah rumah tangga, apalagi berhubungan dengan masalah kekeluargaan, ekonomi, dan lain-lain. Padahal kita nggak tahu siapa yang nulis, siapa yang dibalik orang tersebut, jelas atau tidak. Nah, seperti itu. Lalu yang kelima, ibu-ibu rahimakumullah, ini penting. Di kalangan ibu-ibu yang sudah aktif di pengajian, ada yang sering dilakukan sebenarnya kurang baik, yaitu habis kajian atau habis melakukan aktivitas bersama, biasanya tuh mereka kumpul-kumpul untuk makan-makan, ya. Dan biasanya ujung-ujungnya banyak yang nggak baik habis makan-makan itu. Ada yang tahu nggak ibu-ibu? Kalau habis kajian nih, kumpul umahat yuk, kita makan di sini. Ada hal-hal yang tidak baik yang biasa ibu-ibu lakukan. Ada yang bisa jawab ibu-ibu? Ghibah, Ustaz. Ghibah. Terus apa lagi ayo? Biasa nanyain ini apa masalah bajunya beli di mana tuh, bagus tuh barangnya. Masya Allah, Bu Eka. Ada ini Ibu Eka mulai yang jawab, yang lain mana nih ibu-ibu? Apa Bu Fina? Bu Fiona? Berkeluh kesah, Masya Allah. Terus apa lagi tuh ibu-ibu? Biasanya pamer, Ustaz. Pamer. Nih, ini yang lupa nih. Habis makan-makan, foto bareng. Tuh ibu-ibu ya. Makanannya difoto-fotoin, ya, diupload lah ke Instagram, ke akun sosial media masing-masing. Ini bukannya apa-apa Bu ya, maksudnya ini perkara yang tidak bermanfaat. Bisa jadi ada teman kita yang nggak ikut, terus dia ngerasa, ih kok aku nggak diajak, kok Ana nggak diajak. Nah ini kan jadinya gimana? Ya seperti itu. Apalagi di foto terus di upload ya, dengan ya Allah gaya-gayanya macam-macam kalau ibu-ibu itu ya. Ya ini ya kalau sekedar sesekali mungkin ibu-ibu disimpan di album ya itu tidak masalah untuk kenang-kenangan. Namun kalau keseringan munculnya apa? Yaitu tadi yang ibu-ibu sebutkan, ghibah lah. Terus pamer. Pamer apa tuh? Pamernya banyak ibu-ibu rahimakumullah. Pamer pencapaian entah itu ekonomi, pamer prestasi anak-anaknya, pamer gengsi, ya. Nah, ntar ujung-ujungnya habis kumpul-kumpul jadi musuh-musuhan. Ini tidak baik. Ya, boleh ibu-ibu melakukan kegiatan makan-makan menjalin ukhuwah, cuma jangan sering-sering diatur gitu ya. Entah mungkin 3 bulan sekali, ya atau 4 bulan sekali. Karena ibu-ibu rahimakumullah dalam hadis ya disebutkan secara au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kunjungilah temanmu, jangan terlalu sering, ya. Jangan kunjungi teman terlalu sering, jangan ketemu tuh terlalu sering, karena nanti akan bosan, akan ada gesekan-gesekan dan lain-lain. Nah, jadi ibu-ibu rahimakumullah, baiknya kalau habis kajian atau habis ada aktivitas bareng-bareng, lebih baik langsung pulang, ya. Jadikan rumah kita itu adalah tempat ternyaman bagi kita. Allah berfirman, "Waqarna fi buyutikunna." Dan wanita-wanita semuanya, wahai perempuan, tinggallah di rumah-rumah kalian. Jadikanlah rumah tersebut, ya, tempat tinggal yang nyaman. Maka ada seorang ustadz besar, beliau itu sampai karena pengen istrinya tuh betah, beliau nasehatin para suami, kalau antum bikin rumah, kalau antum ngedesain rumah, aduh biarin istri antum aja yang ngedesain. Kenapa? Biar istri kalian yang ngedesain rumah, biar dia tuh betah di rumah. Dia tuh sukanya warna ini, warna itu, udah biarin aja. Kalau kita laki-laki sukanya di luar. Yang penting kalau kita pulang istri itu tenang, kita juga ikut tenang. Nah, seperti itu. Nah, ini demi kenyamanan, kalau kita mampu silakan. Tapi kalau nggak mampu, ibu-ibu ya qanaah itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya hadis ke-19, Ibu Sri silakan dibaca. Baik, Ustaz. Hadis ke-19, permisalan tempat teman-teman duduk. An Abi Musa radhiyallahu anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, qala Mathalul jalisi sholihi wassu'i kahamilil miski wa nafikhil kiri. Diriwayatkan dari Abu Musa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan teman duduk yang soleh dengan teman duduk yang buruk seperti penjual misk dengan pandai besi. Iya, jazakillahu khairan Ibu ya. Nah, ibu-ibu yang kami muliakan, hadis ke-19 ini diberi judul permisalan teman duduk. Ya, hadisnya berbunyi an Abi Musa. Di sini an Abi Musa al-Ash'ari. Dia ada nama nisbah tempatnya al-Ash'ari. Ya, radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala mathalul jalisi salihi wassu'i kahamil miski wa nafikhil kiri, rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan teman duduk yang soleh dan juga solehah tentunya ibu-ibu ya, dengan teman duduk yang buruk seperti penjual misk. Misk ini parfum ibu-ibu, parfum misik, ya, dengan pandai besi. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kita ambil pelajaran yang pertama. Di sini tulis mengatakan kita dianjurkan untuk berteman dengan teman-teman yang soleh atau solehah dan baik, karena mereka akan senantiasa mengingatkan kita jika kita lupa atau alpa, kita khilaf dan lain-lain, ibu. Atau tidak melakukan kebaikan dan menasehati kita jika kita tidak sengaja atau sengaja melakukan perbuatan dosa. Ya. Nah, inilah ciri dari teman yang soleha. Jadi ibu-ibu kalau misalkan ada teman kita tuh yang suka ngingetin kita, ya, suka ngasih nasihat kita dengan ilmu tentunya ya. Karena biasanya ibu-ibu ada orang yang suka nasehatin orang, tapi sebenarnya itu dia tuh hasad. Sebenarnya dia tuh hasad. Ciri-cirinya gimana, Ustaz? Nah, tapi saya ini nggak mau saya bahas sekarang, ibu-ibu ya. Karena saya khawatir nanti ibu-ibu jadi suudzon. Karena ini butuh ilmu yang butuh kefakihan, butuh ketawaduan, butuh kesempurnaan ilmu lah. Nah, jadi gitu. Ada orang tuh biasanya tuh kasih nasihat, ternyata dia hasad. Kok gitu, Ustaz? Dalilnya apa? Dalilnya tuh iblis, ibu-ibu. Iblis itu ketika menggoda Adam dan Hawa untuk memakan buah yang dari pohon terlarang,
Itu dia bilang, saya ini cuma nasehatin kalian berdua, gitu. Padahal iblis itu apa, ibu-ibu? Sama Adam dan Hawa. Iblis itu hasad, tapi dia ngomongnya nasehat. Nah, gitu. Ya. Nah, ini hati-hati. Nah, tapi biasanya teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh atau solehah, dia ikhlas dalam memberi nasihat. Nah, saya cuma kasih tanda-tandanya nih, teman-teman yang kalau dia tuh ikhlas dalam menasehati. Dia tuh nasehati kita tuh berduaan ya, Bu-Ibu. Ya, entah lewat chat, ya, begitu. Ya, dengan kata-kata yang paling kita sukain. Kita tuh suka dinasehatin orang tuh gimana. Nah, itu tuh cara-caranya teman kita tuh caranya gitu. Kenapa? Karena teman kita nggak mungkin nasehatin kita dengan cara yang kita sukain, kecuali tuh dia tuh temen deket banget. Bestie lah kasarannya gitu ya, ibu-ibu ya. Dia tuh udah kenal banget kita gitu. Karakter kita tuh udah kenal banget. Ya begitu. Ya, seperti itu. Itu di antara tanda teman kita yang ikhlas ketika mereka tuh menasehati kita. Kita dinasehatin cuma berdua, maksudnya empat mata. Lalu dia itu menasehati dengan cara yang paling kita sukain. Berarti dia itu udah kenal kita, udah deket banget sama kita. Jadi dia tuh tahu karakter kita. Seperti itu. Lalu ibu-ibu yang kedua, di sini penulis mengatakan misk adalah minyak wangi yang didapatkan dari kelenjar rusa. Kemudian diproses sedemikian rupa sehingga menjadi minyak wangi yang sangat wangi. Misik ini nggak boleh dipakai sama perempuan, ibu-ibu ya, kecuali di rumah. Ibu-ibu boleh nggak pakai deodoran? Boleh. Boleh. Ibu-ibu boleh nggak pakai kalau gosok tuh apa namanya? Kalau gosok tuh apa sih namanya? Pewangi. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Yang nggak boleh pakai Parfum. parfum yang menyengat. Yang kalau misalkan nih, kalau kita lewat nih ibu-ibu ya, ada perempuan lewat, breng, dia udah jauh, itu parfum masih kecium, itu nggak boleh. Ya, itu tidak boleh. Karena dalam hadis disebutkan perempuan itu parfumnya tidak berwarna, sedangkan perempuan itu parfumnya tidak berwarna dan laki-laki itu parfumnya berwarna. Maksudnya apa? Kalau laki-laki itu parfumnya tuh kuat, wanginya tuh kuat. Tapi kalau perempuan dia sekedar hanya untuk menyamarkan, ya mohon maaf ibu-ibu ya, mungkin bau badannya begitu. Bukan berarti ibu-ibu nggak boleh pakai deodoran, nggak boleh pakai apa namanya itu tadi tuh yang apa buat gosok itu ya, pewangi pakaian, bukan. Tapi juga ibu-ibu rahimakumullah, pewangi pakaian ada yang kuat juga. Ibu-ibu harus pilih-pilih. Tentunya ibu-ibu yang lebih pengalaman ya. Begitu. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, misik ini boleh digunakan kalau kita tuh di rumah sama suami berdua. Ya. Dan biasanya misik ini dioleskan di kulit, bukan di pakaian. Ya di kulit ya ibu-ibu ya, dipakainya itu di kulit, bisa di leher, di antara leher, di tangan ya, ya seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, penjual misik dalam hadis ini adalah penjual minyak wangi. Penyebutan misik di atas hadis ini tidak berarti dikhususkan pada penjual minyak wangi saja, tetapi berlaku umum untuk semua penjual minyak wangi. Maksudnya minyak wangi misik gitu ya. Orang yang menjual minyak wangi kebanyakan mengizinkan pembelinya untuk mencium, bahkan memakai sedikit minyak wangi yang dijualnya. Sehingga orang-orang yang dekat dengannya akan menjadi harum juga. Jika seseorang mendekatinya, jika dia tidak membeli minyak wangi tersebut, maka dia tetap mendapatkan wanginya. Jadi kalau misalkan kita mampir ke tukang parfum gitu ya, Ibu ya, kita tuh dikasih ya tester apa namanya? Tes apa testernya ya gitu ya, dikasih tester itu biasa dikasih kayak ada kertas gitu, kita suruh cium ya begitu ya. Dan jadi kalau misalkan kita
misalkan masuk ke toko parfum bau keringat keluar-keluar udah wangi. Nah, itulah ya contohnya. Lalu yang keempat, pandai besi adalah orang yang bekerja membentuk besi yang dipanaskan dengan api panas menjadi barang-barang seperti pisau, pedang, tombak, dan lain-lain. Pandai besi jika bekerja akan berkeringat yang sangat bau sekali. Dan tempat bekerjanya pun bau. Jadi jika seseorang mendekatinya bisa saja dia menjadi bau. Maksudnya ibu-ibu, misalkan kita nih, ya udah wangi lah habis mandi gitu ya ibu-ibu ya. Masuk ke tukang pandai besi, ke tokonya, toko elas lah atau apa gitu ya. Nah, keluar dari toko elas tersebut atau toko besi tersebut, maka biasanya wangi yang sudah kita kenakan, parfum yang sudah kita kenakan itu mulai memudar. Kenapa? Karena kalah dengan bau panas tersebut. Ya, begitu. Nah, inilah perumpamaan yang masuk di akal kita dengan mudah. Ya. Dan yang kelima, hadis ini juga menunjukkan agar kita tidak menjadikan orang-orang buruk sebagai teman dekat atau teman bergaul, agar kita tidak terpengaruh dengan keburukannya. Kalau bahasa kerennya sekarang itu teman yang toksik, ya Bu ya, teman toksik. Biasanya banyak ngeluhnya, ya, banyak curhatnya, ya. Ibu-ibu, kalau orang curhat di psikiater bayar nggak ibu-ibu? Ada orang nih ibu-ibu dia datang ke psikolog, psikiater, dia curhat, dia bayar nggak? Bayar Ustaz. Ya, Ustaz. Berapa bayarnya Bu? Ada yang tahu nggak? Jam-jaman, Ustaz. Pastinya nggak tahu sih Ustaz. Pak, Ratusan apa juta. iya, Ibu Iva per jam ya Bu Iva ya? Iya, jam-jaman, Iya, Ustaz. jam-jaman. Itu isinya tuh psikiater tuh dengerin pasiennya tuh ngoceh aja kan. Dia mengungkapkan perasaannya, dia mengungkapkan segala macam gitu. Nah, psikiater yang dia pengalaman ibu-ibu, dia mau si pasiennya itu trauma apalah atau apa, itu cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi dia menganalisa pasien ini ya sebenarnya itu kenapa sih begitu kan ya. Terus dikasihkanlah solusi segala macam. Nah, kalau kita nih bukan psikiater tapi suka dengerin orang curhat. Akhirnya kita udah beban hidupnya udah banyak. Dengerin teman curhat, masuk kuping kanan disimpan di dalam hati dipikirin 24 jam. Subhanallah. Udah gitu teman kita nggak bayar. Ya, diajak makan mie ayam sih Ustadz. Ya, lumayan lah. Ada yang cuma ucluk-ucluk datang mau curhat, menghabiskan waktu berjam-jam, subhanallah. Makanya kemarin, ibu-ibu, ini ada contoh-contoh kasus ya, ibu-ibu ya. Ini nyata di Indonesia loh. Ada ibu-ibu konsultasi waris, ibu-ibu. Konsultasi hukum waris. Nah, konsultasi hukum waris ini kan ustadznya harus mikir, harus duduk dengerin ya. Latar belakangnya seperti apa, keluarganya bagaimana, terus dia harus menghitung. Kira-kira ustadz tersebut dia pasang tarif kasalnya gitu ibu-ibu. Wajar nggak ibu-ibu? Wajar nggak? Wajar. Wajar ibu-ibu. Wajar sekali. Karena ngitung waris itu puyeng ibu-ibu. Saya sering beberapa kali ditanyain hukum waris itu saya puyeng sendiri. Ya begitu. Apalagi ustadz-ustadz yang sudah punya lisensi atau dia buka jasa segala macam. Dia menghitung secara detil. Udah gitu akhirnya ujung-ujungnya ada yang komen di akun sosial medianya. Masa konsultasi hukum waris saja bayar, subhanallah. Nah, ini apa namanya orang-orang yang ya mungkin kurang paham ya begitu. Nah, jadi ibu-ibu rahimakumullah ya teman-teman yang nggak baik itu teman-teman yang toksik ciri-cirinya adalah dia tuh suka curhat apa jadi curhatin. Nah, ibu-ibu tuh harus punya apa namanya eh, apa namanya bisa dikatakan punya karakter. Jadi kalau ada temen yang suka curhat, ibu-ibu harus langsung cut gitu.
Oh, dia tukang curhat nih, cucur nih, ya, tukang tukang curhat dia nih. Kalau saya dengar dia curhat, waktu saya habis, hati saya penuh dengan masalah, saya harus mikirin apa yang dia masalahin juga, pusing, begitu. Nah, ini habit seperti ini, Ibu-Ibu, juga harus kita ajarkan ke anak-anak kita. Apalagi anak-anak di pesantren. Nah, ini anak-anak ibu-ibu ini yang siap-siap mau pesantren, harus diajarkan bagaimana cara mengolah emosi, ya, dari sejak awal. Jadi jangan ketika nanti pesantren jadi masalah emosinya jadi nggak terkontrol. Kadang anak-anak kita tuh suka dengerin temannya tuh curhat, tapi dia nggak bisa ngasih solusi, cuma dengerin aja tuh dia tuh. Cuma dia pikirin, akhirnya pelajarannya terhambat, hafalannya terganggu, segala macam. Dan juga kita didik anak-anak kita jangan gampang curhat sama orang. Biasakan curhatnya sama Allah lewat doa atau curhat sama orang tua. Nah, seperti itu ibu-ibu. Nah, nah, lalu di sini ibu-ibu saya tambahkan 2 poin lagi. Poin yang keenam, teman yang baik itu adalah teman yang buta, tuli, dan bisu. Ada yang paham nggak ibu-ibu? Teman yang baik itu adalah teman yang buta, tuli, dan bisu. Maksudnya apa ibu-ibu? Enggak ember. Nggak ember. Ini bahasa ibu-ibu zaman dulu ini. Ada lagi nggak? Maksudnya ibu paham nggak? Buta, tuli, bisu. Nah, kalau bisu tadi udah tuh Ibu Fiona nggak ember ya. Begitu. Maksudnya adalah teman yang baik itu buta, tuli, bisu dari aib-aib temannya. Tuh ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu ingin mau jadi bestie yang terbaik, jadilah bestie yang buta, tuli, bisu dari aib-aib temannya. Maksudnya nggak dinasehatin, Ustaz. Enggak begitu. Maksudnya tuh ketika kita tidak tahu aib teman kita, ya, kalau kita ngeliat, ya ibu-ibu, kita tuh pura-pura nggak lihat, ya, pura-pura nggak lihat, ya. Mohon maaf, akun Ibu Juwita tolong dimatikan dulu mikrofonnya. Biasa aja. Ya. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, misalkan nih, kita contoh buta dulu. Kita namanya teman, suka main ke rumah teman ya, Bu ya. Diundang ke rumah temannya, segala macam. Kita tahu dia itu anaknya mungkin 3, 4, 5, ya. Banyaklah anaknya. Itu rumah temboknya coret-coretan, berantakan, mainan anak-anaknya di mana-mana aja, udah gak karuan. Kita teman yang baik itu buta. Ketika kita keluar dari rumah dia, udah kita tutup, ya. Kita tahu tuh, wah pokoknya itu rumah udah bukan kapal pecah lagi, ibu ya. Apa dong ibu kalau selain kapal pecah? Ya, udah pokoknya berantakan rumahnya. Itu kita buta, kita nggak pura-pura nggak lihat. Atau misalkan teman kita melakukan kesalahan, ya. Contoh misalkan ibu-ibu rahimahullah, saya punya pengalaman pribadi, ya. Pernah melihat ada salah satu bapak-bapak yang udah aktif di pengajian, udah lama, kelihatan ngerokok sama saya. Dan dia tahu saya ustadznya. Ya, itu kelagepan luar biasa. Tapi saya ketika melihat orang tersebut, ya, saya biasa aja. Ya, dan saya sembunyikan. Dan saya doakan mudah-mudahan Allah bisa mengarahkannya kepada hal yang baik, yaitu bisa berhenti ngerokok. Ya, cuma qadarullah sampai sekarang nggak ketemu lagi ya, begitu. Jadi belum ada kesempatan untuk ngasih nasihat, begitu. Jadi ketemu biasa aja. Kita tahu dia tuh melakukan suatu hal yang maksiat begitu. Tapi kita nggak ember, ya. Kita nggak ceritain aib-aibnya. Atau kita tuli, tuli maksudnya
dia itu suka ngomong yang ya ngomong mungkin agak kasar, mungkin agak keras ngomongnya segala macam. Atau kita tuh bisu, maksudnya adalah kita tidak membicarakan aib-aib teman kita kepada orang lain. Dan ibu-ibu rahimakumullah, teman yang baik itu adalah teman yang suka memaafkan dan suka memberi uzur, ya. Ya taghaful lah kisarannya. Ini teman yang kayak begini jarang banget nih ibu-ibu nih. Ya, suka maafin orang, ya, suka ngasih uzur, ya. Udah janjian dari jam 10, udah ngomongnya OTW aja tuh kan. OTW, padahal mah baru mandi segala macamnya. Dan juga dia tuh ikhlas ketika memberi nasihat, ya. Begitu ibu-ibu rahimakumullah. Lalu yang ketujuh, ini perhatikan, tidak ada teman terbaik kecuali pasangan hidup kita. Ya, kalau ibu-ibu suaminya, ya. Oleh karena itu, jadilah teman terbaik untuk pasangan kita di rumah ibu-ibu. Walaupun pasangan kita juga bukan pasangan yang terbaik. Ya, terus kita berusaha, kita berdoa agar kita dan pasangan kita menjadi pasangan yang terbaik, ya. Begitu. Ya, banyak-banyak ibu-ibu doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Banyakin doa ini, jangan sampai dilupakan ketika habis sholat atau di waktu-waktu mustajab. Hafalkan doanya, hafalkan artinya. Ketika dibaca, renungi maknanya. Ya. Karena ibu-ibu rahimakumullah, wajah itu, fisik itu pasti berubah. Ya. Dulu ketika kita kenal suami kita, subhanallah badannya kekar, ya, perutnya six packs, masya Allah, ya, rambutnya hitam, ya, bergelombang. Sekarang udah 20 tahun kita menikah, 30 tahun kita menikah, dia udah keluar jalan di mana aja dia nyari nafkah, tiba-tiba kulitnya jadi hitam, kepalanya udah beruban, perutnya udah gendut, ya ibu-ibu. Tapi kalau misalkan kita membangun hubungan dengan pasangan hidup kita di atas iman dan ilmu, maka insya Allah, ya, Allah akan berikan sakinah mawaddah warahmah kepada hubungan kita. Ya, begitu ibu-ibu rahimakumullah. Baik, berikutnya hadis yang ke-20. Berarti Ibu Herlina ya sekarang. Ibu Herlina silakan dibaca. Ada Ibu Herlina di sini? Tidak ada ya. Siapa yang mau baca ibu-ibu hadis ke-20 ini? Ya, Ibu Iva silakan. Baik Ustadz. Hadis ke-20, setiap bayi di atas fitrahnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kullu Mauludin. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjasanihi. Bukan yumajji. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap bayi dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau menjadikannya Nasrani atau menjadikannya Majusi. Iya, jazakillahu khairan Ibu Iva. Ibu-ibu rahimakumullah, kita masuk hadis ke-20. Setiap bayi atau setiap anak yang lahir itu pasti di atas fitrahnya. Ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah
fa'abawahu yahudiyan fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ya, setiap bayi itu dilahirkan di atas fitrah, maksudnya itu fitrah iman, ya, fitrah Islam. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu orang Yahudi atau Nasrani atau menjadikannya Majusi. Baik, pelajarannya ibu-ibu yang pertama ya. Setiap bayi yang dilahirkan pasti sesuai dengan fitrahnya, yakni dia akan beriman kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya, serta akan menerima agama Islam dan kebenaran dengan mudah. Tapi catatan ibu-ibu, fitrahnya masih terjaga. Fitrahnya tidak rusak. Ya. Yang kedua, Yahudi artinya pengikut Nabi Musa alaihi salam yang sesat. Dan yang ketiga, Nasrani artinya pengikut Nabi Isa alaihi salam yang sesat. Dan di dalam bahasa kita disebut orang-orang Kristen. Ibu-ibu ada yang tahu nggak kenapa Yahudi itu disesatkan oleh Allah? Kenapa mereka menjadi kafir? Karena mereka tidak beriman kepada siapa? Rasulullah. Karena mereka tidak beriman kepada Nabi Isa dan juga tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau orang Nasrani, ibu-ibu, mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad saja, tapi mereka beriman kepada seluruh para nabi dan rasul selain Nabi Muhammad. Sehingga di sini ibu-ibu rahimakumullah, kita kalau ingin terjaga keimanannya, kita wajib mengimani seluruh para nabi dan rasul. Ibu-ibu ada yang tahu nggak jumlah nabi yang Allah utus? Berapa? 300.000. 300 ribuan. Ya. Kalau Rasul ada berapa? 25. 25. Iya, itu yang wajib kita ketahui. Totalnya ada berapa, Bu Iva? 200, Ustaz. Tambahkanlah dikit, jangan 200. Jumlahnya 313, dalam hadis yang lain sebutkan 315. Oh, berarti Ustadz banyak sekali ya, Nabi dan Rasul ya. Kalau para Nabi ya sekitar antara 200 atau 300 ribuan. Ya, kalau para Rasul itu 300 orangan. Tapi yang wajib kita pelajari, yang wajib kita imani, ibu-ibu rahimakumullah, semuanya itu kita wajib imani, tapi kita pelajari, kita ketahui, itu 25 para nabi dan rasul, ya, begitu. Nah, yang keempat, Majusi artinya penyembah api, ibu-ibu rahimakumullah, ya. Yahudi Nasrani itu ahlul kitab, Majusi bukan ahlul kitab. Ya, sehingga ya seorang laki-laki muslim itu tidak boleh menikahi perempuan selain dari ahlul kitab. Misalkan suaminya agamanya Islam, suami istrinya Yahudi, istrinya Nasrani, itu sah. Tapi kalau zaman sekarang jangan coba-coba. Ya. Lalu yang kelima, anak bayi yang diasuh oleh orang yang bukan beragama Islam, maka akan menjadikan anak tersebut mengikuti agama orang yang mengasuhnya. Ya. Nah, ini ibu-ibu rahimakumullah. Pernah dengar nggak ibu-ibu? Ini sebuah mungkin agak lucu sih sebenarnya. Ada pasangan suami istri, gelarnya sama-sama akademisi. Maksudnya dua-duanya doktor. Sekolahnya sampai S3. Tapi ngambil pembantu yang nggak tamat SD, ibu-ibu. Banyak nggak keluarga di Indonesia begini? Banyak banget, ibu-ibu. Banyak banget, subhanallah. Mereka, suami istri ini belajar, ya Allah, sampai S3. Anaknya di rumah ditinggal sama orang yang nggak berpendidikan. Mungkin ada ilmu-ilmu, cuma biasanya kan ilmunya terbatas ya ibu-ibu ya. Ya kan ya? Begitu. Apalagi
anak-anak muda yang penting, atau babysitter sekarang ya, yang ya segala macam latar belakangnya seperti apa. Mungkin dia cuma bisa tahu cara ngasuh bayi, tapi nggak tahu cara mendidik. Nah, begitu. Jadi ini menurut saya sih aneh sih ya gitu. Jadi ini harus jadi perhatian. Nah, inilah ibu-ibu ya, jangan sampai kita menyerahkan anak kita dididik oleh orang yang tidak berkompeten. Apalagi dia agamanya jelek ya. Lalu yang keenam, kebanyakan anak diasuh oleh orang tuanya sendiri. Oleh karena itu, kedua orang tua sangat berpengaruh pada agama anaknya. Makanya ibu-ibu kasus yang sering terjadi, orang tuanya bejat, anaknya soleha, itu tuh jarang banget ibu-ibu. Lebih sering orang tuanya kurang baik, orang tuanya tidak baik, pasti anaknya pun demikian. Ya, kebanyakan seperti itu. Contoh gini ibu-ibu, anak-anak menjadi perokok gara-gara apa sih? Anak-anak jadi perokok gara-gara apa? Gara-gara bapaknya ngerokok. Ya kan ya? Gara-gara anaknya ngerokok. Anak-anak yang tatoan, yang buat tato di usia SMA, yang udah 17 tahun, mungkin sekarang udah kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA. Kenapa mereka berani buat tato di usia seperti itu? Karena pasti orang tuanya tatoan. Ya, begitu. Dan lain-lain. Ya. Orang tuanya nggak sholat, anaknya pasti nggak sholat. Kebanyakan, kecuali ibu-ibu rahimakumullah, ada anak-anak yang diberikan taufik. Begitu. Nah, lalu berikutnya yang ketujuh, lingkungan tempat berkembangnya seseorang sangat berpengaruh kepada agama dan kepribadian seseorang. Nah, ini mah bi'ah namanya ibu-ibu ya. Lingkungan. Ya, bi'ah lingkungan itu diperhatikan. Anak-anak kita dicarikan tempat-tempat belajar yang memang bernafaskan Islami kalau bisa ya. Kalau bisa ya. Kalau mampu cari SDIT, SMPIT, SMAIT atau pesantren ya. Kalau nggak mampu ya homeschooling, baiknya begitu kata Ustadz Abdullah Zain ya. Homeschooling. Kalau nggak mampu juga ya mau bagaimana lagi. Masuk di sekolah negeri tapi dia harus belajar agama, entah dia itu ikut TPA, entah dia itu ikut kelas kajian-kajian. Nah, alhamdulillah nih, biasanya Kak Agung, Kak Yogi atau Kak Erlan yang ngadain kajian di weekend gitu ya di masjid-masjid. Ikut anak-anak itu ibu-ibu, jangan enggak. Kitanya juga semangat nganterinnya. Begitu. Nah, berikutnya ibu-ibu rahimakumullah, ini yang penting. Saya akan menyebutkan beberapa dalil. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibu-ibu catat ya. Atau saya kirimin aja catatannya ke grup ibu-ibu. Maunya gimana ibu-ibu? Ibu mau nyatat sendiri atau mau dikirimin? Kirimin. Ibu Fiona mah begitu. Maunya dikirimin mulu. Catat Bu ya. Yang pertama, surat An-Nisa ayat 28. An-Nisa ayat 28. Saya ngulangin 2 kali aja nih ibu-ibu ya, biar cepat. Lalu yang kedua Tunggu Ustaz, ambil pena dulu. Loh, kok ngaji nggak dibawa pena dari tadi, Bu? Ayo. Saya ulangi ibu-ibu ya. Saya ulangi. An-Nisa ayat 28. An-Nisa ayat 28. Yang kedua, Al-Anbiya ayat 37. Al-Anbiya ayat 37. Yang ketiga, Al-Ma'arij. Al-Ma'arij ayat 19. Al-Ma'arij ayat 19. Yang keempat, An-Nahl ayat 78. An-Nahl ayat 78. Yang kelima, Al-Kahfi ayat 54. Al-Kahfi ayat 54. Yang keenam, Al-Ahzab. Al-Ahzab
ayat 72. Ayat 72. Nah, nanti ibu-ibu dibaca Al-Qur'annya dibuka. Ya. Jadi saya bacakan artinya saja. Yang pertama, ibu-ibu rahimakumullah, manusia itu bayi, manusia nih, bayi ya yang lahir itu diciptakan dalam keadaan bersifat lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Ibu lihat anak bayi, dia nggak bisa ngapa-ngapain, lemah dia. Ya, dia udah pasrah aja sama orang tuanya. Ya, makanya kemarin ada kasus orang tua ya membunuh anaknya ya, kalau nggak salah gelandangan ya itu, karena akibat mabok lem kalau nggak salah. Nah itulah, ya anaknya nggak bisa ngelawan, umur 3 tahun, subhanallah. Ya, anak-anak, ibu-ibu, manusia lahir dalam keadaan lemah. Ini harus ibu catat, lemah. Yang kedua, manusia itu diciptakan tuh tergesa-gesa. Kalau udah lapar, dia nangis, pengennya buru-buru. Iya nggak, ibu? Kalau bayi begitu kan ya? Pengennya cepat nyusu, ya, pengennya cepat makan, semuanya tergesa-gesa. Lalu, ya, Al-Ma'arij ayat 19, manusia itu diciptakan sifat dasarnya itu suka ngeluh. Coba ibu lihatin anak-anak, ya, banyak banget keluhannya. Emang itu sifatnya ibu-ibu. Mereka tuh sifatnya tuh suka ngeluh, ya. Lalu di surat An-Nahl ayat 78, ya, Allah itu mengabarkan kepada kita, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apapun. Dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Maksudnya apa ibu-ibu? Organ yang paling penting dari anak-anak, dari kita nih adalah telinga. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, anak-anak yang baru bayi, baru belajar baca, baru belajar ngomong, seringkali orang tua tuh kalau ngomong dilucu-lucuin. Ih, ini capati namanya nih, namanya capati gitu. Atau dicadel-cadelin. Itu sebenarnya tidak mendidik ibu-ibu. Ya, ngomong biasa aja, tapi dengan nada bayi mungkin gitu ya. Diiramakan dengan irama anak-anak. Ya, Dede mau makan, ya. Jangan Dede mau atan, Dede mau minum, Dede aus ya. Enggak gitu. Ngomongnya biasa aja. Kenapa? Karena dia dengar kita bahasanya udah begitu, sehingga anak-anak jadi banyak speech delay. Lalu ibu-ibu, ini masalah speech delay sedikit ya, mungkin yang masih ada. Biasanya anak speech delay itu terkendala dengan bahasa yang membingungkan. Contoh, kita ini orang Indonesia, dari kecil nontonnya Ipin Upin, ya kan? Atau nonton di YouTube kartun bahasa Inggris. Nah, itu bikin speech delay itu ibu-ibu. Ya. Biasakan anak-anak sampai sempurna ngomongnya umur 5 sampai 6 tahun, dibiasakan diperbanyak bahasa Indonesia. Ya, agar nggak speech delay. Boleh sesekali diajarkan bahasa-bahasa asing, tapi jangan terlalu intens. Ya, jadi bingung anak-anak itu. Lalu di Al-Kahfi ayat 54, ya Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantahnya. Anak-anak itu suka ngebantah. Ya, bantah aja, disuruh ini ngebantah, suruh itu ngebantah, itu sifat dasar mereka. Lalu di ayat yang terakhir di Al-Ahzab ayat 72, ibu-ibu rahimakumullah, sifat dasar manusia itu ya sok tahu, zalim, dan juga dia itu sangat bodoh. Kenapa? Karena Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya tuh nggak mau memikul amanat itu. Dan mereka tuh khawatir tidak bisa melaksanakan amanah tersebut karena berat. Lalu dipikullah amanat itu sama manusia. Ini kan sotoy, ibu ya, sok tahu gitu ya sifatnya. Ya. Sehingga manusia itu, atau sungguh manusia itu amat zalim dan juga sangat bodoh. Makanya ibu-ibu, di sini ibu-ibu rahimakumullah, anak-anak itu kadang suka ngerempongin kita. Kita lagi ngapain, itu dia tuh rempong, pengen bantuin. Sebenarnya bagus, ya.
Cuma, ya ibu-ibu, anak-anak itu harus diberikan pengertian. Ada kerjaan yang penting, ada yang sifatnya memang dia itu nggak bisa bantu. Tapi kalau dia bisa bantu ibu-ibu, ya ikutkan dia dalam aktivitas tersebut. Ini tidak masalah. Biar dia tuh belajar. Misalkan lagi nyapu, kasih aja sapu yang kecil atau kasih dia apa namanya tuh bulu ayam itu kemoceng ya segala macam ya biar dia belajar begitu. Nah, jadi ibu-ibu rahimakumullah ya, ibu-ibu yang melahirkan atau ayah yang mencari nafkah dari ayat-ayat tadi yang disebutkan, ketika mereka diberikan amanah anak dan mereka sudah tahu ilmunya dan mengamalkannya, maka nggak ada lagi tuh yang namanya istilah ibu-ibu baby blues, nggak ada. Ibu-ibu yang baby blues itu karena nggak tahu, nggak punya ilmunya. Emang anak-anak begitu, ya, begitu. Dan dia tuh nggak tahu peran suami. Suami itu emang dia itu apa namanya, jadi nafkah segala macam, ya. Atau nggak akan ada selfish father, ayah yang egois. Nah, ayah juga nggak boleh egois, mentang-mentang nyari nafkah, dia nggak mau bantuin istri, nggak mau jagain anaknya, dan lain-lain. Makanya ibu-ibu rahimakumullah, kalau pasangan suami istri ini senantiasa tolong-menolong dan bekerja sama dalam membesarkan anak, ya, dalam naungan ilmu, maka insya Allah anak-anak tersebut akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin untuk kajian kita pada siang hari ini sampai di sini dulu ibu-ibu. Ada pertanyaan? Silakan Ibu Sri. Ustadz mau tanya, misalkan masalah mengingatkan teman tadi, nah itu kadang udah coba gitu, kadang kan ada walaupun kita udah ngomongnya baik, tapi kadang kan nggak semua orang bisa nerima. Nah itu kita gimana Ustadz? Iya, kalau dalam masalah agama, kalau kita sudah memberi nasihat, maka kita sudah berlepas diri dari apa yang dia lakukan. Ya, begitu. Nah, lalu apa sebaiknya yang kita lakukan? Kita bisa menempuh cara yang lain, yaitu kita sedikit menjauh mungkin. Ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita terus temenan sama dia, kita bisa ketularan, misalkan begitu ya. Ini boleh, begitu. Jadi, Kan maaf Ustadz, kalau misalkan di keluarga gitu, nah kadang kan ada tuh beberapa anggota keluarga yang mungkin melakukan pelanggaran agama. Nah itu mungkin misalkan suka sholatnya dia nggak ngerjain, terus kita ingetin, dia ngerjain terus bolong-bolong. Nah kita kan dia tersinggung gitu. Nah itu kita berlepas diri aja atau gimana gitu? iya, jadi apa namanya? Tergantung lihat kalau keluarga misalkan orang tua, maka jangan dicecar ya. Ataupun misalkan keluarga, misalkan orang-orang yang kakak gitu ya, itu jangan dicecar. Adik pun jangan dicecar. Ya maksudnya dia nasihatin terus gitu ya. Dia berarti bosan ya. Sampai dulu ada sebuah kisah ibu-ibu rahimakumullah, ada dua teman ya. Dalam hadis yang sahih, temannya ini baik, yang satu suka suka melakukan ibadah, yang satu melakukan kemaksiatan. Sampai-sampai temannya ini karena dia pengen temannya berubah, sampai dia bilang dia kesel gitu ya. Sesungguhnya Allah tuh nggak bakalan ngampunin kamu. Wah, begitu. Nah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya temennya ini yang baik ini malah masuk neraka, sedangkan temennya yang berbuat maksiat ini masuk surga karena dia bertaubat. Begitu. Nah, ini jadi pelajarannya adalah ketika kita memberi nasihat, kita tata hati kita dulu benar ikhlas karena Allah, cara penyampaian yang terbaik, ya terus diatur ritmenya, jangan terlalu sering, ya begitu. Kalau dia tersinggung, ya itu wajar, ya. Orang yang melakukan kesalahan ditegur itu dia tersinggung, itu tuh udah manusiawi, Ibu. Dia punya alibi untuk membela segala macam. Itu memang udah sifat manusia, ya. Begitu. Tapi sebenarnya dari balik alibi tersebut dia tuh mikir. Dia tuh mikir, Ibu. Dia tuh berpikir, pasti dia berpikir. Iya ya, mau sampai kapan nih saya begini, begitu. Tapi dia menolak, kenapa? Mungkin dia malu, ya mungkin dia seperti apa, gitu. Dia malu sama dirinya sendiri atau malu sama teman, begitu. Nah, kalau misalkan nggak mempan juga, ya kita doakan, ya kita iringi dengan doa, seperti itu.
Dan hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di tangan kita. Ya, jadi kita tuh sudah menyampaikan, maka sudah gugur kewajiban kita. Allahu a'lam. Terus satu lagi Ustadz, maaf Ustadz, misalkan tempat kerja nih Ustadz, kadang kan tahu kan Ustadz pelanggaran kayak korupsi atau apa-apa gitu. Nah, kita sebagai yang punya tanggung jawab kayak mengatur keuangan gitu, kita tahu nih atasan kita melakukan, penggelapan lah gitu Ustadz. Nah, kita udah kalau ini tuh nggak boleh gitu, harus sesuai dengan apa yang sudah disepakati di awal. Nah, kadang karena udah kebiasaan mereka pasti marah. Nah, kalau kita uang itu nggak kembali, otomatis kita yang bertugas mengatur keuangan itu yang harus ganti kalau mau nutupin kesalahan itu. Nah, kalau misalkan kita tuh buka kesalahan dia di depan banyak orang kayak di grup perusahaan gitu Ustadz, dengan ya mungkin ya dengan bahasa apapun itu, intinya kita maunya dia itu ngaku kesalahan dia gitu. Itu hukumnya gimana Ustadz? Karena dia pasti bakal marah banget Ustadz gitu. Tapi kalau Tergantung, Ibu, lihat kita maslahat mudorotnya. Jadi kadang ada orang yang ketika kita bongkar aibnya, dia itu dendam. Kalau misalkan dia ini pendendam, akhirnya membuat macam-macam kepada diri kita, memudorot buat diri kita, maka ada cara yang kita tempuh, yaitu kita tuh kasih tahu atasan dia dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, cuma masalahnya sekarang tuh di perusahaan, ya kalau misalkan korupsi, ya gimana? kadang Ustadz kadang hal kayak gitu tuh udah biasa Ustadz. Jadi Nah, kadang saya iya. sendiri susah untuk mau ngomong ke atasan kayak direktur atau apa itu kadang susah gitu. Jadi akhirnya berjuang sendiri atau berjuang Iya. sendiri atau enggak ya saya mengorbankan uang saya. Iya, pokoknya gini, Bu. Tindakan seperti itu, ya kita ketika melihat kemungkaran, itu ada tahapannya. Tahapan yang pertama, kita tuh bisa mengubahnya dengan kekuasaan kita atau jabatan yang kita miliki. Terus yang kedua, kita bisa mengingkari dengan lisan. Yang ketiga, kita mengingkari dengan hati. Nah, ini jadi lihat maslahat mudorotnya, ya gitu. Kalau misalkan memang kita ingkari dengan hati, itu lebih selamat buat kita. Karena zaman sekarang kan, ya mau gimana ya, maksudnya ada orang buka kasus malah kita yang dizalimi, entah kita yang disakiti, entah kita yang diancam, segala macam, seperti itu. Jadi kalau misalkan selama kita bisa menghindar dari kasus tersebut, misalkan kita nggak ada sangkut pautnya dengan permainan mereka, ya lebih baik kita ya banyak-banyak berdoa kepada Allah, sibuk dengan diri sendiri, begitu. Kalau yang terbaik ya kita cari pekerjaan yang lebih nyaman, gitu ya. Ini opsi ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain Ibu-ibu? Ya, Ibu Iva silakan. Afwan Ustadz, saya tertarik dengan bahasan yang terakhir yang sifat dasar manusia itu ternyata alhamdulillah baru tahu sekarang ya. Setelah anak-anak sudah agak besar di mana ternyata emang sifat dasar manusia ya, dari lemah, tergesa-gesa, suka ngeluh, suka bantah dan lain-lain ya. Itu kan jelaskan ada ya Ustadz. Tadi juga Ustadz sempat bilang, wah nanti kalau udah dalam naungan ilmu, kalau udah tahu ilmunya, saya tahu sini bahasan yang panjang Ustadz. Tapi di Al-Quran juga ada ya Ustadz, bagaimana caranya menghadapi, maksudnya itu semua gitu. Maksudnya kalau banyak membantah seharusnya kita dengan apa kayak gitu ada Iya. ilmunya Ustadz. Jadi Ibu Iva, ya doakan saja ya. Tapi saya mau bikin tulisan mengenai ini. Mudah-mudahan nanti rampung bisa sampai ke ibu-ibu. Cuma didoakan saja, mudah-mudahan bermanfaat. Atau mungkin nanti bisa saya potong-potong ya. Jadi memang ini sangat penting sekali ibu-ibu untuk orang tua ya. Banyak orang tua itu tidak memanusiakan anak-anaknya, masalahnya begitu. Kenapa sih banyak orang tua tuh yang gagal? Kenapa sih nasihatnya tuh nggak didengerin? Karena mereka itu tidak memanusiakan anaknya. Terus orang tua itu banyak sekali menuntut. Padahal dulu ketika
orang tua seusia anak mereka itu mereka tuh nggak suka banyak dituntut begitu. Nah, jadi kita harus memahami dulu sifat dasar manusia ini sesuai dengan tumbuh kembangnya. Nah, ini kan anak saya udah remaja ibu-ibu ya, udah bentar lagi SMA, ya, mungkin bentar lagi juga menikah. Nah, jadi saya udah mulai belajar tuh. Oh, ternyata anak-anak tuh seperti ini bener apa kata Allah. Ternyata begini, 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 begini. Oh, caranya seperti ini. Efektifnya begini. Memang ada yang saatnya kita tuh harus keras. Ada saatnya kita di situ kompromi. Ada saatnya kita itu ya sudah kita berikan dia pilihan segala macam. Ini mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi dalam bentuk tulisan. Baik, Ya amin. gitu Ibu Iva ya, didoakan saja. Ya, Baik Ibu-Ibu rahimakumullah, mungkin ini saja ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari atau siang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah di atas ketakwaan, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengampuni seluruh dosa-dosa kita, ya memaafkan kesalahan-kesalahan kita dan menggantinya dengan pahala yang banyak dan kebaikan. Dan apabila ibu-ibu rasa kajian ini bermanfaat, mungkin ibu-ibu bisa ajak teman-teman yang lain, bisa di-share ya ke grup-grup ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bareng-bareng ini menjadi ilmu yang benar-benar berkah. Ini saja kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullah khair ibu-ibu. Assalamualaikum.